Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sana bahwa barang siapa itu menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan malaikat Allah. Ibu, bapak, kalau ada satu kasus, misalnya ambil contoh, ada orang yang Katolik itu meninggal. Katolik itu maksudnya bekas Katolik. Meninggal, lalu keluarganya itu masih ada beberapa yang Katolik. Lalu minta kepada Romonya, "Romo, tolong didoakan keluarga kami. Dulu dia Katolik." Lalu saya bingung, didoakan untuk apa ya? Kenapa? Karena dikatakan dalam nas ini bahwa barang siapa menyangkal aku, dia juga akan disangkal pula. Terus bayangke piye ya? Jadi kita sendiri malah menjadi bingung. Kenapa? Karena tadinya sudah memegang Tuhan sebagai pegangan hidup, sebagai jalan kebenaran dan hidup. Lalu karena masalah perkawinan, dia lebih memberati pasangannya dibanding Tuhan, dan dia meninggalkan Tuhan untuk ikut pasangannya, dan dia meninggal. Lalu kok minta didoakan oleh yang ditinggalkan itu kepada yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan kan Tuhan. Nah, dia caranya memintanya bagaimana? Ibu, bapak, saudara terkasih. Jadi seringkali kita menghadapi problem yaitu orang-orang yang Katolik seperti ini. Ya, maksudnya bekas Katolik. Tetapi Tuhan sendiri masih memberikan pengampunan. Karena hanya ada satu dosa yang tidak dapat diampuni, yakni menghujat Roh Kudus. Kenapa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Karena begini, Ibu, Bapak. Roh Kudus itu menuntun semua manusia menuju kepada kebenaran. Dan sebenarnya Roh Kudus kalau ditaati terus-menerus tidak hanya membuat orang menuju dan melakukan kebenaran, tetapi juga mau menuju kepada kebenaran yang sejati, yakni Allah. Jadi tidak hanya melulu sampai kepada kebenaran saja, tapi menunjukkan kepada kebenaran sejati, yakni Allah. Dan wahana dari Roh Kudus ini adalah seluruh dunia. Bukan hanya melulu orang Katolik, bukan hanya melulu yang dipagari oleh tembok gereja, tetapi seluruh dunia. Nah, dikatakan satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Maksudnya bukan hanya melulu untuk pengikut Tuhan, tetapi untuk setiap manusia. Jadi kalau manusia itu justru menolak kehadiran Roh Kudus, hidupnya bukan pada kebenaran itu, tetapi hidupnya adalah semena-mena, sewenang-wenang. Dan setiap kali ada suara hati yang mengajak orang itu melakukan kebenaran, orang itu malah justru menolaknya, melakukan kebalikan dari apa yang dibisikkan oleh Roh Kudus kepada dirinya. Kalau seperti itu, sejak dia tinggal di dunia, dia sudah memilih
ketidakbaikan, sudah memilih ketidakbenaran. Nah, kalau sudah memilih ketidakbaikan dan ketidakbenaran, itu keputusan dia sejak di dunia, apakah dia layak untuk masuk kepada kebenaran sejati, yakni Allah itu? Kita tidak ngomong soal hanya Katolik loh ya, tapi semua manusia. Karena Tuhan pada dasarnya mau mengajak semua manusia itu menunjukkan kebenaran. Dan kebenaran itu tidak hanya melulu itu ada di dalam pikirannya, dalam hatinya, tetapi juga diperlihatkan di tengah manusia. Jadi kebenaran itu harus diperlihatkan. Kadangkala ada orang juga, istilahnya orang kita, orang Katolik, itu sering kali itu justru kalau ada pilihan antara A dan B seringkali diem. Seringkali diem. Dan diam itu sebetulnya adalah pilihan dia. Dan dengan diam berarti dia membiarkan kezaliman atau mungkin juga kebatilan atau mungkin juga ketidakbenaran dan ketidakbaikan itu tetap berjalan. Dan kita justru tidak menyetop ketidakbenaran dan ketidakadilan dan ketidakbaikan itu di depan kita. Maka sikap diam pun itu sebetulnya adalah pilihan. Seringkali orang tidak melakukan suara Roh Kudus itu dengan diam. Maka sebetulnya bacaan ini itu mau mengajak kepada kita bagaimana kita mau terlibat dengan suara Roh Kudus itu untuk menunjukkan kebaikan Tuhan kepada siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Kita berani untuk berbicara tentang kebenaran itu karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu mengajarkan kepada kita saat itu juga pada saat kita harus berbicara mengenai kebenaran sejati. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian, semua dalam hidup ini kekhawatiran dan ketakutan itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak melakukan kebenaran. Karena patokannya begini aja, sederhana saja. Orang yang takut itu artinya orang itu hidup pada masa datang. Kenapa? Karena khawatir. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Akan apa? Bukan saat ini, tetapi untuk masa depannya. Jangan-jangan besok kekhawatiran. Jadi dengan dia takut, dengan dia khawatir, dia hidupnya bukan pada hari ini, tetapi masa depan. Masa depannya kapan? Tidak jelas juga. Apakah besok? Tidak jelas juga. Masa depan, pokoknya masa depan. Tahun depan mungkin. Jadi hidupnya pada masa depan. Ibu, Bapak, saudara, sudah terkasih. Jadi kita bisa melihat ada seperti itu. Dan orang seringkali juga merasa ada sesuatu yang menakutkan karena masa lalu juga. Karena masa lalu pernah mempunyai pengalaman yang seperti itu. Sehingga orang jatuh. Nah, sehingga kita bisa melihat orang yang takut dan khawatir itu adalah orang yang hidup pada masa lalunya dan masa depannya. Sedangkan hari ini menjadi terlewati. Maka mari Tuhan Yesus mengajak kepada kita bersama dengan Roh Kudus, kita berjalan bersama untuk melakukan kebaikan dan merasakan dan mengalami sukacita. Dengan sukacita dalam diri kita ini, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita bisa menyelaraskan pikiran kita, hati kita, tindakan kita, dan semua apa yang harus kita lakukan di dunia ini memang menampakkan Tuhan dekat dengan kita. Roh Kudus itulah yang memampukan kita semua. Selamat merenungkan.